Satu lagi XP lane untuk match up bersama dengan Ruby dari Cars. Ini akan kemana? Ini Ruby-nya akan kemana? XP. Ruby-nya menurutku XP kemungkinan besar ya. Besar kemungkinan. Dan ada dua magical yang akan ada di area mid. Bahkan bisa dibilang 3 bersama dengan Joy itu sendiri. Tapi Grok yang satu berdamage dan juga berfokus kepada beberapa magical damage. Yep. Tapi yang satu durability-nya kacau loh. Ya, dan satu lagi mengandalkan spell farm-nya ya. Oke, tapi ini adalah game yang pertama untuk match pertama kita di hari ketiga minggu kedua MPL ID season ke-12. Rebellion Zion versus Aura Fire. Rebel Squad sudah begitu bersemangat. Aura Fam tidak mau kalah pula. Mereka hadir untuk terus memberikan support kepada masing-masing tim yang mereka andalkan. Alright, draft yang cukup unik dilakukan oleh kedua tim ini, Baxia tanpa healer. Dan dari sisi yang berbedanya ya kita melihat adanya Ruby dan juga Novaria. Oke. Jadi lumayan defensif sebenarnya buat Aura nih. Bakal main rapat banget gitu ya. Ya, dan mereka punya satu sisi lewat Ruby ini loh. Ruby ini kemungkinan besar akan menjaga jarak juga, menjaga sebuah perimeter dengan cukup dengan Donald Wolf King ataupun mereka akan melakukan inisiasi dengan Emo Vendor terlebih dahulu. Oke. Let's see. Ya karena dari sisi emblemnya juga, Joy-nya tadi kita bilang dia pakai mage emblem. Yap. Dan ini dia match pertama kita. Game pertama pula jadi MPL Arena pada sebagatnya. Semangat sekali pastinya ya, ini game yang pertama. Perbedaan sangat-sangat terlihat di area jungle-nya. Baxia versus Joy. Tapi kita perlu ingat ada efek suppress yang nanti akan bisa membuat pergerakan dari Joy ini agak sedikit terhenti. Dan gangguan dengan agresivitas yang dimiliki oleh Aura sekarang sudah terasa dengan adanya Hai dan Facehugger yang benar-benar bermain agresif. Yap. Sebenarnya kalau lebih pengen ngelihat fun sih, kita jarang kan ngelihat dia pakai hero tipis buat jadi jungler. Sekarang ada Joy yang dipergunakan juga dan menilik dari emblem yang terlihat sekarang. Full damage untuk fun dan defense untuk Baxianya. Jadi Baxia ketika dipergunakan oleh lawan harus bermain agresif dari early game. Jadi biar potensi dari Baxia itu keluar. Pressure, invasi. Tapi perbedaannya tadi balik lagi, nggak ada healernya. Gak ada follow up. Iya, dia hanya mengandalkan nanti dari Tortoise Poison untuk bisa menganti regen nih dari rekan-rekan Aura. Tapi untuk kali ini permainan dari Hayes yang memang balik lagi bot laner mandiri, nggak terlalu yang di BBC, tapi 3 player dari Aura yang sudah langsung diantisipasi oleh Rebellion. Auditisi udah bergerak ke arah bawah. Ya, dan ini benar-benar main tarik ulur ya untuk dua-duanya. Kayak mereka itu benar sadar kalau mereka nggak bisa buat early engagement yang terlalu. Karena mereka juga butuh item. Dari Joy butuh item. Dari Baxia mungkin butuh 1-2 item atau bahkan butuh level 4 terlebih dahulu. Ini penasaran nanti bagaimana Kabuki. Kita udah rindu banget ngeliat cara bermainnya Kabuki. Di bagian tengah ada sebuah inisiasi. Barusan Astral Recall dikeluarkan pula. Nggak kena, dilemparin Vincent. Harus lagi panik dan juga berfokus untuk bisa mungkin nge-set up di area turtle terlebih dahulu. Dan kelihatan banget mereka dari Aura dan Rebellion hati-hati banget ya. Pasif banget selama 2 menit yang pertama. Dan satu game by Samsung Galaxy S23 sekarang sudah muncul dan setup sudah dilakukan oleh Vincent. Walaupun gangguan dari Kimura sudah mulai terasa. Ya, yang membuat Aura susah sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa setup untuk kontes turtle. Wah, barusan emang pendennya nggak kena karena siapapun. Tapi turtle pertama yang diamak oleh Rebellion. Dan juga plot hunt yang barusan berhasil langsung dilakukan begitu saja. Astral Recall yang dikeluarkan pula. Kimura harus mundur bersama dengan 2 player lainnya. Yap, dan itu satu buah Iron Hook yang tepat ya bersama dengan adanya Fun yang diikuti Facehugger. Minusnya nanti bakal buy one get one, tapi Auditisi sekarang dipaksa untuk mundur karena Purple Buff udah mulai terinvasi. Yap, Vincent sudah langsung pasang badan Purple Buff. Gak ada retri. Yes, gak ada retri tapi masih bisa diamankan berarti untuk Fun. Jadi masih aman untuk invasi yang dilakukan oleh Rebellion tadi. Dan Aura tetap mereka akan bertahan sedikit. Mereka akan nunggu lagi karena mereka butuh item juga. Dan kita tahu bagaimana untuk tabrakan yang dilakukan oleh Rebellion. Selama Baxia sudah unggul 1 level saja, dia akan bebas untuk melakukan harassment. 1 Iron Hook dibalaskan Astral Recall barusan hampir aja kena. Ya, dan sebenarnya trapping dari Franco ini bakal sedikit terminimalisir ya dengan adanya Novaria yang bisa buka vision. Tapi wah Arashi ini ya, ngeri nih Arashi luar biasa ya. Arashi ini. Tembakannya 13 kali. What? Oke. Hai di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Wow.
Ini pick off-nya udah mulai kerasa mengerikan loh. Ya setuju sih, apalagi itu Novaria yang seharusnya itu ada di posisi belakang. Tapi entah bagaimana caranya bisa didapatkan tadi oleh Rebellion. Ini frontliner berarti ngandelin Kimura doang ya dengan spell farm-nya. Dan sebenarnya kalau untuk basic dari hero-nya sendiri dia nggak punya sustainability yang terlalu tinggi kan. Dia hanya dengan spell farm-nya. Dan nantinya yang ditugasin untuk buka vision ya dari dependent dari skillnya High. Ya, dan ini sebenarnya sangat berbahaya untuk Aura di mana mereka jelasnya butuh item ya. Dan mereka akan menunggu Cloud-nya untuk dapetin item-item sekali mereka. Wah, ketahuan semua tuh. Ketahuan semua sudah posisinya. Fan mencoba tadi maju, tapi ada satu Rhythm of Joy yang memang udah dilakukan, udah di dash, tapi pilihannya mereka hot lagi nih. Yap. Tahan dan juga tahan. Kabuki juga masih farming karena ini Cloud yang memang butuh item. Sedangkan untuk kontes di Turtle, punya Baxia ini aman banget. Apalagi Baxia nyimpen Tortoise Poisons. Wah, ini nahan sabar dulu ya. Tapi setup nih ke arah Turtle yang kedua sekarang udah dilakukan. Tadi Kabuki udah selesai dengan Demon Hunter Sword-nya. Harusnya dia bisa banget untuk join the fight, tapi bakal coba untuk di kontes. Yap, Fan sudah langsung dimasukin oleh Angela. Di mana sekarang Peshagar bersama dengan Fan berhasil mendapatkan satu turtle, yang kedua satu sama turtle ya. Tidak ada healer, tapi ada IMU terhadap hard guard-nya. Dan itu nambahin lagi dari shield untuk Vincent berada di depan. Ya, tapi tidak ada heal-nya. Meskipun agak sayang ya, karena Ya. nggak punya efek heal juga. Tapi ya itu dia. Dari Baxia sebenarnya bisa untuk menetralkan ya efek heal dari Angela dengan efek dari Dominance Ice yang bisa dibawakan oleh dia juga. Dan lagi, sangat-sangat pasif sekali sembari kita menunggu untuk item yang akan diselesaikan oleh seluruh pemain ini. Oke, satu BOD untuk Heist, ini akan lebih sakit lagi. Dan combo dari Franco dan juga Beatrix akhirnya ini bakal bisa jalan. Karena ya satu BOD ini adalah pertanda kalau Heist akan berkumpul untuk tim fight. Itu layaknya barusan kayak sama-sama ngeluarkan Rainer Apathy loh, versi magical dan juga versi physical. Dari tembakan jarak jauh ya, tapi ditabrak kali ini Waduh, Peshagar-nya. Vincent tertinggal sendirian. Fan-nya mulai saja Rhythm of Joy. Elemen by Vincent langsung dikeluarkan, disiap dulu langsung dijaga, tapi terlihat udah ada satu keluar pula. Auditensinya berhasil mundur ke bagian belakang, sedikit lagi Vincent, tapi Kimura itu pada berbeda, sudah menghilap pula auditensi. Berhasil langsung dihilangkan dan Fan-nya masih berusaha ada di atas tersebut, tapi Vincent. Sedikit lagi yang tersisa dan juga pergerakan dari Heist Amor. Sudah join di dalam sebuah pertempuran di pada damage-nya free banget. Free banget, se-free-free-nya. Itu Wildcard kena 2 orang. Ya, dan juga semakin panjang tim fight-nya jelasnya Rebellion akan sangat diuntungkan sekali tadi. Meskipun memang ada heal-nya. Tapi ketika Angela sudah selesai dan keluar tadi, itulah sebabnya kenapa Aura tadi bisa kalah untuk tim fight-nya. Wah, ini tadi satu buah Wildcard kena 2 orang dengan follow up Heist Amor yang cukup juga. Udah berhasil untuk dapetin berbagai macam objektivitas dari point kill. Sekarang outer turret di arah top lane juga udah nggak ada lagi untuk Aura. Dan bahkan outer middle turret pun sudah mulai tercicil nih. Aura mereka harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, dan mau gak mau sebenarnya karena memang untuk mengandalkan tumbuhan hanya dengan Fan seorang diri. Sebenarnya untuk Rebellion mereka bisa dapat buy one get one. Dikunci begitu Angela masuk ke Fan. Ya, Ini tadi gimana lagi ya, dengan momentum yang begitu padat ada di area tersebut, buset dah, Kars. Satu God laner, pindah ke XP laner, dan sekarang dia sudah nyaman di rumah barunya. Ya, kita lihat. Wah, pertempurannya Turtle-nya again and again menjadi bilik dari Fan. Fannya nggak pakai retri loh padahal. Fannya retrinya masih ready, tapi memang tadi kalkulasi yang begitu baik ya. Sehingga retribution dari Vincent masih belum secure ke arah Turtle yang ketiga. Dan untuk kali ini, outer bottom turret berhasil untuk dihancurkan pula dengan adanya perimeter yang sudah dilakukan oleh Auditizi. Dan sekarang udah bergerak lagi, apalagi bergeraknya pakai Grab nih, nonton ke MPL Arena dengan diskon 90%. Jadi tunggu apa lagi, langsung scan QR code yang ada di sebelah Rainbow. 90%. Mas Hawk mulus. Mulus banget ya. Oke, dan dengan 2 turtle yang diambil oleh Aura tadi, itu adalah kill snatch untuk turtle-nya sendiri. Yep. Jadi gak terlalu mengkontes dan turtle-nya lebih banyak dimulai terlebih dahulu oleh Rebellion. Ini di tengah tadi hampir ya, Vincent pilihannya bagus ya Om ya. Dia ngelihat di dalam, ada satu orang yang mungkin oke ini bisa, tapi ternyata tidak. Kimura loh tadi, Ruby. Mau ditabrak yang bisa jadi 2025 baru kelar. 2 tahun lagi tuh ya. Iya banyak banget Iya. kan, dia punya lifestyle yang kencang banget. Mungkin gitu. lu udah banyak banget juga kali ya evaluasi, nggak mau yang terlalu berani, nggak mau terlalu ngambil resiko. Sekarang benar-benar kelihatan hati-hati banget, tapi
slow bacur, ini pasif agresif loh dari Rebellion Zion. Iya, Rebellion, mereka bagus sih, karena kayak mereka lagi nahan juga, mereka cuma ngelihat, karena mereka tahu kan, kalau ada aura, mereka harus nge-burst down satu hero, itu mereka bakal menang. Oke, barusan Kabuki masih berhasil kabur battle mirror image tapi bagian atas, tertarnya belum tumbang, hanya saja di bawah. Hilang lagi satu. Dan ini seperti apa yang tadi ada di Key to Victory ya, Auditizi-nya sekarang nempelin Hais terus loh. Yap, di Untuk babysit. nimbangin agresivitasnya. Wow, itu pada berbeda. Hai Samor mau dikejar sampai dalam tapi ternyata Fan masih berhasil menggocek di tempatnya berbeda. Audi tertinggal sendirian. Baru dibahas oleh Aul tadi terpisah ternyata. Terpisah. Dan ya mau gak mau jadi point pick untuk Aura. Nice point tapi meskipun memang belum bisa mengejar dari Rebellion Zion sendiri. Tapi sekarang ya kita akan melihat untuk Lordnya. Di mana ini adalah Lord setup yang bisa dimenangkan oleh Rebellion. Karena satu hero mereka sustain dan yang kedua ya mereka udah menang. Dan perbedaan jungle-nya sih, dia bisa set up duluan sendiri gitu, Betul. gak ngandelin ke arah XP atau roamernya. Tapi terjadi keramaian nih di area river dan Lord yang sekarang udah mulai dipancing. Kabuki udah selesai dengan Wind of Nature. Yep. Dan bahkan ini Lordnya kalau di start oleh Aura cukup mengejutkan sebenarnya. Dan tertinggal level nih untuk Faneom ya. Dari Betul. point retribution harusnya ini tertinggal pula barusan. Terlihat ada satu Meo Pendant gak kena karena siapapun. Mereka sudah senap terlebih dahulu. Rebellion sudah berkumpul 5 orang di area tersebut. Bahkan barusan ada beberapa lagi pergerakan yang dilakukan Barrier salah satunya. Ya, dan barrier ini kadang bisa meng-cancel juga dari Lord tapi ketangkap. What? Facehager tertangkap, tidak ada hard cut. Dan Kars langsung membuat sebuah perimeter. Audi ikut beserta pula. Ada beberapa player berkumpul. Kabuki tapi ada duka. Kotek pula. Ada back super set tersebut keluar dari langsung keluar ke depannya langsung menggila begitu cepatnya. Tapi begitu menyakitkan damage yang dikeluarkan oleh Hais. What? Why? Itu sebenarnya sama kayak arrow-nya Selena. Kita udah di belakang, kita udah menghindar, tapi tetap kena walaupun di situ ada 4 orang. Oke. Dan memang pertukaran terjadi tapi Oke, Raider Rapati. Hai Samor memberikan sebuah shock terapi pula. wow, ini saling ganti-gantian ya untuk tukar-tukar pukulan juga dan Rebellion dengan Auditizi tadi. 2 kali Iron Hook-nya itu sangat tepat sekali. Momentum langsung shifting banget, apalagi yang tumbang pertama Angela. Ya. Tanpa healer jelasnya Aura mereka bakal kesulitan untuk menembus defense dari Rebellion Zion. Ya, luar biasa ya. Ini yang udah kita bahas juga. Ya, Franco power dia. power dari Auditizi. Dan ini disinergikan banget dengan adanya follow up yang begitu baik dari Hais yang memang kita bisa lihat ini well farm banget. Dia nggak tumbang sama sekali. Iya dan perbedaan level dari XP-nya. 2 level. Kars, Kimura. Apalagi ada Terlalu jauh damage. sebenarnya. Betul. Dari Grok. Dari Grok juga punya damage ya kan. Wild Charge-nya, efek CC-nya besar. Damage dari Power of Nature juga besar. Oke. Ini di bawah udah ada setup lagi yang terlihat nih, yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Astral Echo udah dikeluarkan, beberapa player bahkan semuanya udah kelihatan posisinya Iron Hook. Hampir saja, untung masih ada satu antisisi yang dimiliki oleh Van. Ada ini Rhythm of Joy. Iya ya. ada satu antisisi natural di dalam tubuhnya gitu loh. Immune dulu tapi bakal coba untuk dipaksa dan Vincent masuk ke dalam. Wah, blood aja. Kimura pun lenyap. Tidak ada stopper lagi tapi Kabuki berusaha untuk bisa memberikan damage ya. Ada beberapa player yang tadi berhasil terusin tapi sekarang Sabar langsung menghilangkan untuk beberapa pemain Aura bisa membantah keadaan tapi Van menghilang pula dari sebuah Kabuki yang berhasil dihilangkan tapi shutdown pun tercipta. Hainya masih berusaha untuk bisa menghilangkan dan juga menghantarkan damage ke arah beberapa player dari Rebellion tapi Iron Hook again Audi. Wah, itu tadi kena Wachart dulu, terus ditarik lagi. Dan Van ditumbangkan, pertukaran menjadi tidak adil 3 untuk 2 dan bahkan Ace tarik di arah middle. Sekarang sudah di tangan dari Rebellion Zion. Auditizi Iron Hook-nya sih angker banget. Ya, berulang kali lagi dan lagi. Bukan miss yang didapatkan tapi memang hit yang didapatkan oleh Auditizi. Dan melihat dari in-game equipment kita yang terbaru sekarang, belum ada item yang memadai sebenarnya untuk Joy sendiri. Hanya dengan Genius dan juga satu Holy Crystal dan bahkan menuju ke Blood Wings. Jelasnya belum cukup, Divine Glaive bahkan belum punya, sedangkan Baxia sangat tebal sekali. Tortoise Poison, 40% ngurangin lagi mungkin untuk damage yang bakal keluar juga. Dan dari kedua gold lane kita, inilah peran dari gold lane sekarang, dari marksman. Kalau Aura mereka mungkin punya satu winning condition adalah jikalau Kabuki bisa masuk dan Blazing Duetnya kena semua barisan belakang Rebellion. Bareng Angela ya terutama ya. Dan sekarang Aura yang dalam keadaan behind atau tertinggal. Dengan adanya 2 damager bisa kita katakan dari Van dan juga Kabuki. Mereka dari space farmingnya udah terhambat banget. Jadi tinggal ngandelin ke siapa? Karena kalau misalkan ngelihat dari typical hero-nya, sama-sama yang main tabrak, yang hit langsung ke arah belakang. Dan tinggal tunggu aja nantinya untuk power spike dari masing-masing hero ini dapat. Tapi untuk sekarang, Lord yang
sudah mulai di set up terlebih Udah, dahulu. what? Flicker, wild charge, hilanglah sudah. Oke. Dia Oke. kena efek Terrify, Hah? di flicker wild charge, udah. Karena memang damage-nya gak ada, defense-nya gak ada tadi. Karena full item damage. Ini bukan galau doang ya. Benjol langsung. Tapi game fact by Grab nih, terakhir kali Facehugger menggunakan Angela adalah ketika babak playoff MPL ID Season 9 melawan Bigetron dengan hasil kekalahan untuk Aura. Wow. Jadi masih bisa dibilang Angela ini belum menorehkan win yang bagus ya. Win Masih rate yang punya bagus story ya. yang tidak baik lah Buat Aura bersama ya. dengan Rapor Aura. merah lah Angela nih ya. Lihat. Tapi mereka masih cukup pede untuk menggunakan hal tersebut dan sekarang Lordnya sudah masuk di dalam area. Defensif dibikin oleh Aura. Vincent tanpa dari bagian depan. Lordnya menggila dengan sangat cepat pula. Ada satu antar recall tapi barusan. Dengan pergerakan Kimura langsung menggila dengan cukup cepat pula. Barusan ada satu lagi. Lord langsung dikeluarkan Kabuki langsung menggila pula. Karena untuk kali ini lejap tapi sekarang double kill berhasil diciptakan triple kill. Looking for yang untuk Hais. Akankah mereka berhasil untuk bisa menorehkan satu poin kill lagi ataupun satu kemenangan di game yang pertama. Media looking for Savage. Bisakah dapat? Tidak ada. Savage! Sempat Savage! Savage win game pertama. Rebellion Zion. Wow, dengan adanya perbedaan strategi yang sekarang dibawakan Auditizi yang selalu memberikan momen dan space untuk Hais yang akhirnya dalam keadaan unggul di menit-menit terakhir Savage pun tercipta. Oke, dengan perbedaan draft yang jelas terlihat, ini adalah burst damager melawan mereka yang konstan untuk menahan damage tersebut sembari memberikan pukulan balas. Dan terjadi ternyata kemenangan untuk Rebellion Zion sendiri. Groknya beda level yang sangat jauh sekali. Kars, akhirnya ada satu hero yang mungkin nyaman ya, terlepas daripada Pakito yang sekarang bakal di-bench terus-menerus oleh lawannya. Dan yang kedua, Auditizi, adaptasi yang dilakukan oleh Auditizi dan bahkan mereka langsung mengamankan hero Auditizi. Tadi di first and second pick tadi. Dan Franco-nya dia, itu tayarkan Iron Hook-nya berulang kali. Momentum langsung dipegang oleh Rebellion. Yang tadinya mereka memang sudah unggul, tapi unggulnya lebih jauh lagi. Tarik sis ya, Tarik. plus semongko dari Hais. Dan itu follow up yang begitu